video kali ini aku akan mukbang seafood 3 kg. Ya, ini ada kerang putih, ini nggak tahu ini namanya apa, pokoknya kerang putih aja. Iya, kalau Terus di sini ada nyebutnya kerang kerang hijau, putih. terus ada rajungan. Rajungannya ini sekilo, jadinya 3 kilo, belum sama jagungnya ya, nggak tahu jagungnya berapa kilo. Iya. Oke, Di video kali ini kita nggak bakal makan doang kan ya? Iya, Kita akan MSG, apa tuh? makan sambil gibah. Iya. Jadi kita mau kegibahin hal-hal yang lagi viral di negara Wakanda ya, bukan Indonesia, tapi Wakanda. Black Panther. Lagi rame tuh tentang ada trading yang menjurus ke apa ya, yang katanya trading investasi atau segala macam, tapi dia udah memakan korban banyak banget. Jadi yang rugi itu banyak, dan lucu juga sih, bukan lucu ya, kasihan tapi lucu juga, karena kemarin aku atau kita sempat lihat video ada bapak-bapak di negara Wakanda ya, bapak-bapaknya. Jadi kasihan sih sebenarnya bapak-bapak itu. Jadi dia merasa ditipu oleh trader gitu ya. Dia udah invest berapa puluh juta gitu, berapa puluh apa berapa ratus lupa pokoknya. 540 juta. Nah, itulah segitulah. Jadi dia sampai loss semua ya, jadi duitnya hilang semua. Terus dia bikin klarifikasi kalau dia tuh ditipu, ternyata itu bukan apa namanya platform trader gitu loh kan. Overall bapak itu nggak salah sih, karena apa ya, di platform trader itu ada apa ya yang di Wakanda ya ini ya, jadi diduga sebagai afiliator gitu. Jadi kebanyakan klien-klien yang merasa tertipu tadi itu melihat afiliatornya gitu, dia merasa kemakan oleh iklannya, jadi seolah-olah saya kaya karena trading, saya karena trading gitu. Padahal kan ya mungkin bisa ya ada orang kaya karena trading ya, tapi kan nggak semua gitu. Jadi di sini kita nggak nyalahin afiliatornya atau nggak nyalahin klien-kliennya yang investasi ya, karena menurut aku sih semua ada kesalahan dan ada pro dan kontranya ya, baik itu dari si afiliator maupun dari si siapa namanya yang investor. Nah, sebenarnya kan kalau kita telusuri trading ya, bentar ini menurut saya ada keringetnya tuh. Jadi kalau kita telusuri arti kata trading itu, trade itu kan berdagang kan artinya. Nah, jadi platform trading itu tuh apa ya? Dia harusnya kalau dari nama sih ada yang diperdagangkan ya, kan trading gitu. Tapi kan kalau di platform itu kan hanya apa ya, kayak nebak gitu loh. Ini 1 jam ke depan nanti harganya naik atau turun gitu. Nah, sebenarnya itu karena nggak ada barang realnya, nggak bisa disebut trade sih, perdagangan gitu. Jadi jatuhnya maaf kata kayak semi judi gitu. Ini kalau aku salah mau dikoreksi. Nah, kemarin kita sempat lihat tuh, jadi bapak itu sama afiliatornya itu mereka datang ke podcast, dua podcast yang berbeda ya, saling clarification gitu ya. Di sisi lain bapak-bapaknya nggak mau tahu, dia maunya afiliatornya ganti rugi dan segala macam. Di sisi lain afiliatornya nggak mau apa ya, afiliatornya bersikeras bahwa platform yang dia iklankan atau apa itulah, itu bukan platform judi tapi platform investasi gitu ya. Nah, kalau menurut lu gimana tuh? Investasi apa judi tuh? Atau anda nggak tahu? No comment sih sebenarnya, soalnya aku kurang tahu yang investasi kayak gitu. Cuma kalau dari lihat secara umumnya, pas aku ngeliat di video afiliatornya sama pas video investornya yang merasa dirugikan, dua-duanya sama-sama ini sih. Mungkin aja. Sebenarnya yang salah itu mindset apa ya, sebagian masyarakat Wakanda sih. Jadi kebanyakan sebagian masyarakat Wakanda itu apa ya, gampang diiming-imingi itu bahasa Indonesianya apa ya,
gampang kayak di apa ya, Dihasut dikasih lah, harapan gitu, bukan ya. dihasut kayak Oke. dikasih harapan gitu. Jadi kayak kan misalnya investasi nanti setiap tahun untung 30% atau berapa persen, mereka tertarik kan, padahal kan yang namanya investasi entah itu saham, entah itu reksadana dan segala macam kan kita nggak tahu pasti berapa keuntungan yang akan dicapai. Maksudnya kalau di saham kan tergantung ya, kalau misalnya ini kalau kita ngomongin saham, kita kalau di saham kita bisa satu mengharapkan dividen itu kan bagi hasil keuntungan kan. Nah kalau kita mengharapkan dividen berarti kita nggak perlu khawatir tentang naik turunnya harga saham. Kita khawatirkan adalah rasio keuangan perusahaannya. Tapi kalau kita mau mengincar return saham atau stock return ya, di dalam dunia saham ada namanya capital loss dan capital gain. Capital gain itu ketika saham yang kita beli harganya naik, misalnya hari Senin aku beli saham per lembarnya Rp1.000 gitu. Kan saham harus beli satu lot ya, satu lot isi 100 sekarang. Jadi misalnya hari Senin harganya 1.000, terus hari Selasa naik tuh jadi 1.500, dan sedangkan saya punya 2 lot, berarti kan saya punya 200 lembar, kali aja 1.500 kan. Jadi saya jackpot Rp500 dikali 200 lembar. Nah itu namanya capital gain. Tapi kalau harga saham kita turun, capital loss ya. Oh, capital loss. Nah yang bikin bikin salah itu kebanyakan masyarakat di Wakanda itu nggak tahu gitu kalau sebenarnya investasi di hal-hal seperti itu tuh ada alat analisisnya, ada grand teorinya. Kalau ini grand teori yang aku pernah pelajari ya sama dosen pembimbing aku, ada namanya teori event study ya. Event study itu maksudnya harga saham itu bisa dipengaruhi oleh adanya event-event tertentu. Contohnya dulu tahun 2014 ada Jokowi Effect kan. Di samping masyarakat Wakanda yang kurang paham mengenai investasi ya, aku juga nggak paham banget sih, aku cuma gibah aja gitu. Jadi samping masyarakat Wakanda yang nggak paham investasi, si platformnya ini juga sebenarnya bukan platform trading atau platform investasi ya, karena peluang untuk loss dan gainnya itu 50% banding 50%, jadi kan kayak gambling kayak judi ya. Nah habis itu kalau nanti kita menang kita dapat cuma 70 atau 80 gitu, sedangkan kalau kita kalah 100, jadi kan agak nggak fair gitu ya. Nah terus kita kembali ke masyarakatnya, kebanyakan masyarakat itu dan cepat kaya tapi nggak mau belajar. Jadi harusnya kan kalau kita punya uang banyak gitu, kita mau invest gitu, kita harus invest di beberapa investasi yang berbeda. Karena kalau saya dulu belajar ekonomi ada pepatah mengatakan don't put your egg on one basket ya. Jadi jangan taruh telur kamu di dalam satu keranjang yang sama. Kita harus mendiversifikasi resiko ya. Misalnya satunya diinvestasikan ke saham, satunya trading boleh lah, satunya atau ke platform itu boleh juga. Terus ada yang ke obligasi atau reksadana, atau bisa juga beli tanah atau apa kan. Yang penting investasi itu harus dibagi, nggak semua dana yang kita punya diinvestasikan ke dalam satu investasi aja, itu salah besar ya. Iya. Ketika kita investasi, maksudnya uang yang kita investasikan itu kita udah siap kehilangan uang tersebut gitu. Jadi supaya nggak nangis-nangis kalau misalnya hilang. Karena kalau kita investasi kayak saham atau forex gitu ya, itu kan resikonya 100% kita yang nanggung. Jadi bukan si afiliator, bukan si pemilik platform, atau bukan apa. Jadi resikonya tuh pure 100% kita yang tanggung ya. Jadi kita harusnya sebelum investasi siap-siap kehilangan dana yang kita investasikan itu, supaya mental kita nggak kena. Kalau udah kena mental susah bro. Orang tuanya sih sebenarnya lebih bijaksana kalau mau investasi ya. Apa sih salahnya kita belajar dulu sebelum investasi kan?
Daripada ini udah terlanjur buntung kan, mau untung malah buntung. Susah. Mau kalau kalian udah lost, mau kalian nangis-nangis sampai 7 hari 7 malam juga duitnya nggak akan kembali. Mungkin pihak-pihak yang bersangkutan yang dianggap menipu mungkin bisa kena pidana, mungkin ya, kita nggak tahu, nggak begitu tahu hukum. Cuman yang pasti duitnya nggak kembali dong, karena kan kalian sudah investasi dengan sangat sadar ya, maksudnya dengan kesadaran diri bahwa kalian mau investasi dan kalian seharusnya kan sudah tahu resikonya gitu. Kita sebenarnya sudah tahu resikonya, nanti kalau investasinya gagal gimana gitu. Jadi kebanyakan masyarakat di negeri Wakanda ini mau berinvestasi, mau untung tapi nggak mau rugi gitu ya. Sedangkan kalau kita baca tentang biografi pebisnis sukses gitu, kak, menurut kesimpulan aku ya, orang yang akan berhasil dalam bisnis adalah orang yang berani untuk gagal. Jadi semakin banyak kegagalan yang kita alami dari investasi kah atau bisnis kah atau apapun itu artinya semakin banyak kegagalan, semakin banyak yang kita bisa pelajari gitu loh. Jarang banget ya orang yang mulai bisnis langsung tentara sukses gitu ya. Semua pasti mulai dari nol. Dan itu pasti gagal dulu, entah ditipu lah, entah apalah. Pokoknya kegagalan tuh apa ya sebenarnya? Wajib sih dirasain sama orang yang mau berinvestasi gitu. Investasi kalau nggak hati-hati bisa gila ya kayak. Tapi kasihan sih ngeliat bapak itu banjing laptop. Saya kasihan sama laptopnya. Udah deh, kan investasinya hilang 500 berapa juta, laptopnya juga rusak. Makin disayangin laptopnya ya. Nah, kan yang dirusak dong pak laptopnya pak. Oh iya, sebenarnya itu tuh judi atau bukan sih? Bingung deh. Karena ada yang bilang itu judi, ada yang bilang itu bukan judi, ya itu investasi gitu kan, trader gitu. Terus gimana dong? Yang bener yang mana? Bingung nih. Judi apa enggaknya aku nggak tahu ya. Cuman dilihat dari peluang buat menangnya kan 50-50 itu mirip di judi ya. Kalau judi kan ya 50% menang, 50% kalah. Oh gitu? Iya. Cuman nih apa ya, sebenarnya kalau menurut opini pribadi aku ya, kalau salah mohon dimaafkan. Menurut gue sih itu menjurus ke judi ya, karena apa ya, satu nggak ada barang yang diperdagangkan kan, kayak tebak-tebak berhadiah loh, kayak tebak-tebak ini nanti nilainya naik atau turun. Dan bukan investasi ya, kalau investasi kan harusnya nggak ada jangka waktunya, kalau itu kan ada sih 1 jam lagi closing gitu. Nah, kalau menurut saya ya, tapi kalau saya salah ya tolong dikoreksi ya. Apa ya, sebenarnya kan itu afiliatornya itu harusnya sebenarnya mereka tahu kalau, aku rasa ya, bukan sebenarnya ya, aku rasa mereka kayaknya tahu deh kalau bakal ada loss gitu ke pelanggan-pelanggannya, karena apa ya, platformnya tuh kayak nggak bisa dianalisis gitu. Jadi kalau saham kan bisa tuh dianalisis kan, itu pun saham tuh bisa main goreng-goreng saham juga kan, isu apa digoreng supaya sahamnya naik, bahasa main turun. Nah karena ini kan udah digoreng, tapi digoreng sama afiliatornya dengan cara ya mungkin flexing atau mungkin emang beneran punya mobil gitu, barang-barang mewah. Cuman hal itu kan sebenarnya kasihan ke calon investornya atau calon tradernya. Tapi mereka apa ya, kayak makin tertarik gitu ya buat trading gitu. Nah pasti namanya negara Wakanda ya, jadi kayak dan sehari penghasilan segini gitu, tanpa keluar rumah gitu. tanpa keluar rumah. Penghasilan $1.000 gitu.
Bahkan mungkin ada yang minjem online untuk ke investor kayak gitu. Ujung-ujungnya akhirnya mereka kena imbasnya dan mereka ngerasa kayak jadinya ditipu. Padahal kan kita kubu banget ya kalau misalnya udah pinjol ilegal kan, buat investasinya juga kayak gini gitu kan, loss gitu. Jadi udah loss diteror pinjol. Aduh. Jadi sebenarnya mas-mas atau mbak-mbak afiliatornya itu sah-sah aja sih sebenarnya kalau mau misalnya pamer-pamer bisa di apa gara-gara trading itu sah-sah aja. Cuman kalau bisa sih jujur aja, jangan bilang trading gitu loh. Kalau itu memang bukan platform trading, jangan bilang trading. Kalau itu bilang platform trading ya udah saja, karena menurut para ahli-ahli juga itu kayaknya bukan trading, menjurus ke judi karena tidak ada barang yang diperdagangkan dan nggak bisa dianalisis karena rasio kemenangan kan 50/50 ya. Itu sih yang aku pelajarin. Oh ya, kita ingatkan lagi kan kita di sini cuma gibah, bukan kita mau sok ngeritik atau gimana, bukan. Kita cuma gibah aja gitu. Kalau ada yang positif diambil, kalau ada yang negatif ya nggak usah didengerin gitu. Anggap aja ini angin lewat gitu ya. Angin lalu. Itu ya, jadi buat agan-agan sekalian, kalau mau investasi itu hati-hati ya, belajar dulu. Karena kalau bisa investasi yang pasti-pasti aja lah, jual cireng, jual apa. Itu usaha bro, buat investasi bro. Iya juga ya. Beda bro. Maksudnya kalau investasi yang itu aja kayak investasi tanah kan, dijadiin kosan. Tanah kan dia nggak ada penyusutan ya. Kalau tanah itu biasanya. Itu investasi jangka panjang. Syukur-syukur kena proyek tol. Nanti bisa jadi kayak pada beli mobil setahun kemudian nggak punya sawah. Oke, jadi untuk om atau mas-mas atau mbak-mbak yang crazy rich gitu ya, tolonglah jangan pamer kekayaan lagi di era COVID ini. Apalagi kalau bertujuan untuk menambah konsumen atau apa, kasihan karena kan lagi COVID nih, makan aja susah gitu kan. Banyak yang makan aja susah gitu. Terus menyaksikan pameran kekayaan dari mbak-mbak dan mas-mas crazy rich lagi sampai untuk nanti buat investasi atau apa. Kasihan. Tapi kita juga nggak nyalain afiliatornya ya, karena afiliatornya juga nggak. Karena itu kan juga hak kalian gitu, kalian yang upload, kalian yang update gitu kan, cuma kita menyarankan aja. Maksudnya kita nggak nyalain afiliatornya juga, karena bukan salah afiliatornya kan. Afiliatornya kan bukan cuma dibayar sama platformnya juga. Jadi bapak-bapak Wakanda yang nangis-nangis sambil banting laptop itu salah sih kalau pengen memenjarakan afiliatornya atau pengen memenjarakan lah, karena sebenarnya mereka nggak salah juga. Mereka bohong iya, kalau itu platform trading itu sebenarnya kan bukan. Mereka bohong iya, cuman kalau kalian kan udah invest dengan kesadaran kalian sendiri, dengan kemauan tanpa dipaksa kan. Jadi seharusnya ya apapun investasinya itu pasti ada risikonya sih. Jadi nggak bisa kita mau untungnya aja terus resikonya nggak mau kita. Kok kita kayak gini sih, makanya soalnya kamu gini semua tidak susah itu ya. Jadi kalau dari sudut pandang kita orang awam sih, dari segi bapaknya dulu ya, atau masyarakat yang merasa dirugikan oleh platform trading ini. Satu, mereka ngelakuin kesalahan ya, karena mereka investasi tanpa mendalami dulu apa sebenarnya yang mereka invest gitu, terus tidak nggak cari info lebih lanjut gitu loh tentang resiko-resikonya apa gitu ya.
Jadi main labas saja, punya duit, invest berharap bisa menghasilkan $1.000 tanpa keluar rumah ya. Rumah mantan maksudnya. Nah, itu. Nah kalau buat agan-agan afiliatornya ya jujur aja lah. Kalau bisa sudahlah, jangan apa namanya, jangan pamer-pamer lagi. Oh saya kaya karena trading. Kalau kalian kaya it's okay gitu. Tapi jangan gunakan fasilitas itu untuk menarik orang untuk apa ya, invest ke platform yang kalian sebenarnya tahu kalau itu bukan platform investasi gitu ya. Ini koreksi kalau saya salah ya. Jadi seperti itu. Tapi kita nggak bisa nyalain mereka sih. Di satu sisi investornya juga pasti kan tergiur lah, siapa yang nggak tergiur kan iklan Trader kan? oh lah, tradernya ngerasa kayak wah tanpa keluar rumah dapet ngasilin duit segini banyaknya gitu. Siapa yang nggak tergiur gitu kan, selagi dia punya duit makanya dia berusaha untuk invest. Babi ngepet aja keluar rumah. Resiko digugukin. Bisa kelihatan kalau ada 7 orang telanjangnya. Atau pilihnya pastiin. Mahal sih kan. Iya. Babi ngepet aja ada resikonya kan. Iya juga ya. Bombay, bawang bombay. Kayaknya tadi segini. Yang tadi yang kerang putihnya ini loh. Ternyata dia ada tanduknya guys. Ada tanduknya guys. Iya. Nggak tahu sih kerang apa. Kerang apa ya? Tapi ini Ya kalau penjualnya kerang putih gitu ya. Udah kita percaya, kita kan innocent gitu. Ini enak sih. Oke, sekali lagi tadi yang kita gibahin itu di Wakanda ya. Black Panther ada mau apa? Bukan di Indonesia ya. Oh, kalau Indonesia mah damai dong, tidak ada penipuan. Ya, korupsi itu hampir nol ya Indonesia. Benar masuk korupsi, kerukunan tentang masyarakatnya luar biasa. Toleransinya luar biasa. Makanannya enak-enak. Ada rendang loh. Makanan nomor 1 dulu enak. Gede nih. Nih bro, seruput bro. Nih. Dan kalau ke kerang putih. Iya, kalau misalnya ada salah kata atau merasa tersinggung dengan omongan kita mohon maaf sebesar-besarnya. Kan kita disini cuma gibah aja, kita hanya melihat menurut pikiran kita ya, pendapat kita ya. Nggak ada bermaksud untuk nyinggung pihak manapun. Wah, mantap aja ya. Mari kita sikat. Kenapa? Walaupun sebenarnya ya, ini kan rajungan, nggak terlalu manis kayak kepiting, tapi ini sebenarnya enak banget. Ini buatan Aduh bengek. tapi
gibahnya udah habis, ini belum habis ya. Iya. Kita akan melanjutkan. Kita makan. Makan cuy. Oh. Sekian dulu untuk mukbang kita kali ini. Jadi kan udah mau habis nih. Tenang aja, bakal kita habisin kok guys. Udah habis lah, ini udah gak ada dagingnya kan. Tinggal lengan-lengan kayak gini. Ada dagingnya. Oke. Yang Thank dulu you. konten kita nih, kontennya akan kita namain MSB. Makan sambil gibah. Thank you udah kalau nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Oh ya, bagi kalian yang kepo dan pengen tahu gimana cara buatnya seafood asam manis, aku akan ngepost cara buatnya di video selanjutnya ya. Bye bye, kita mau lanjut makan dulu.